Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Suryawan, nomor absen 23, kelas 12 MIPA 1. Kali ini kita akan membahas mengenai korosi. Pengertian korosi. Korosi adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Peristiwa ini termasuk ke dalam reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Proses terjadinya korosi. Secara elektrokimia, korosi terjadi ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh, dan berubah warna menjadi coklat. Contoh proses terjadinya seperti berikut. Seperti pada gambar, pada bagian besi yang mengalami kerusakan terdapat beda potensial. Bagian besi yang memiliki beda potensial negatif akan berperan sebagai anoda, dan bagian besi yang memiliki beda potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan ion besi 2+ dan elektron. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi oksigen yang menghasilkan molekul-molekul air. Ion besi 2+ yang terlarut akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen, sehingga memiliki bilangan oksidasi +3 di dalam senyawa perioksida. Selanjutnya akan terhidrasi oleh air dan menghasilkan karat. Dampak-dampak yang terjadi akibat korosi. Yang pertama yaitu menurunnya kekuatan konstruksi. Yang kedua, adanya kerugian teknis dan finansial. Yang ketiga, terjadinya cedera dan kecelakaan. Dan yang keempat, terkontaminasinya air. Faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Dan udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Lalu yang kedua ada elektrolit. Larutan elektrolit seperti asam dan garam merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi. Contohnya air hujan dan air laut. Selanjutnya yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu disebabkan karena terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh dua buah permukaan logam yang saling bersinggungan. Cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama yaitu usahakan agar logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Yang kedua yaitu pengecatan. Karena dengan pengecatan, logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia, di mana permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya berperan sebagai anoda. Contohnya yaitu pada badan mobil. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan oli atau minyak. Karena lapisan oli atau minyak bisa mencegah kontak langsung besi dengan air. Selanjutnya yang kelima yaitu melapisi logam dengan timah. Karena timah merupakan salah satu logam yang anti karat.
Selanjutnya yang keenam yaitu melapisi dengan plastik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 8, perlindungan katodik, yaitu menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Fakta-fakta yang terjadi pada korosi besi. Yang pertama yaitu besi tidak berkarat dalam udara kering. Perkaratan dapat terjadi dalam kondisi udara yang lembab. Selanjutnya yang kedua yaitu korosi besi tidak terjadi di dalam air tanpa udara, tetapi dapat terjadi di dalam air yang mengandung oksigen. Selanjutnya yang ketiga yaitu hilangnya besi dan terbentuknya karat terjadi pada tempat yang berbeda dalam benda yang sama. Selanjutnya yang keempat yaitu korosi besi berlangsung lebih cepat pada pH rendah dalam larutan elektrolit dan karena kontak dengan logam yang kurang aktif. Selanjutnya yang kelima yaitu korosi besi berlangsung lambat ketika besi kontak dengan logam yang lebih aktif. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.